Di negeri ini, cerita nyeleneh atau tak lumrah sudah kerap jadi warta media. Datangnya bisa dari benda yang berbagai-bagai. Dari keluarga pakaian dalam misalnya. Sepekan lalu, Kampung 2 Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat tertiba disatroni banyak juru warta. Kedatangan para awak media dipantik meruyaknya informasi banyak pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di beranda jadi korban. Ada yang raib tak tentu rimba, ada yang robek dikoyak, digunting dua belah, bahkan dibakar. Pendeknya, di jemuran, celana dalam dan bra dianiaya. Gerakan siapa pelakunya? Itu yang masih jadi tanda tanya. Warga karuan saja resah dibuatnya, utamanya para wanita. Stabilitas kampung jadi limbung. Ini anak ini sini anak ibu. Terus kenapa? Dia juga digunting BH-nya dua-duanya. Nah terus ibu juga satu bawa. Wah katanya ini BH-nya kegunting juga wah gitu. Ya udah. Ya diam aja udah. Bilang kurang ajar amat sih ini orang gitu. Pakai gunting-gunting BH wajah juga gitu. Banyakannya katanya bilang sih yang garis-garis aja katanya celana ini juga gitu. Oh iya, ini mulanya saya nyuci pas saya jemur, sorenya saya mau pakai, udah gitu udah kebakar. Ada kancut, ada celana, ada daster. Sekarang saya ini yang baru saya simpen daster doang, yang lain udah saya buang. Usut punya usut, kejadian model begini ternyata bukan kali pertama. 3 bulan silam, Kampung 2 juga gegar tersebab perihal serupa. Sekitar 3 bulan yang lalu, nah ini yang saya kasih karena ada laporan dari warga masalah celana dalam atau juga BH itu pada hilang, bahkan ada juga yang digunting, gitu kan. Jadi kalau nggak digunting, diambil, dicantilin di pagar. Nah ini dengan adanya seperti ini, saya kasih himbauan kepada warga agar supaya jangan sampai terjadi kehilangan lagi, gitu kan. Jadi saya himbau supaya untuk menaruh pakaian dalam itu juga ditaruh di dalam, jadi jangan sampai ditaruh di luar. Ini Pak, tehnya. Pak, bagi duit dong. Buat beli celana dalam. Celana dalam? Emang celana dalam kenapa? Celana dalam banyak yang hilang. Hah? Hilang? Kok bisa? Iya, bahkan satu bray digunting-gunting celananya. Gunting-gunting? Memanggil kembali kasus pencurian pakaian dalam perempuan yang pernah meletup di sekujur negeri, ternyata sederet banyaknya. Tahun 2010 di Semarang, Jawa Tengah misalnya. Seorang lelaki 30 tahun bernama Insanul Aladaroja dicokok polisi lantaran menilap puluhan potong pakaian dalam perempuan yang tinggal satu rumah kos dengannya. Peristiwanya terungkap ketika pemilik kos mengeluarkan barang-barang Insanul gara-gara ia menunggak bayar utang. Makan gitu. Terus akhirnya kan begitu dia maksudnya merah di bayar utangnya makan, kita saham barangnya. Kita juga barang. Kok temennya celana dalam, tolong karung, tolong nasi itu. Punya siapa itu, Pak? Celana dalam punyanya ini Pak Seng Sedek, kos-kos itu. Sigi polisi kemudian memastikan bahwa Insanul, si lelaki pekerja pada perusahaan multilevel marketing, mengidap kelainan seksual. Pada 2012 di Surabaya, Jawa Timur juga pernah terjadi kasus sebangun. Ceritanya, Judeni diringkus polisi dari sektor Wiyung gara-gara mencuri sebuah komputer jinjing milik tetangganya. Tadinya ketika polisi menggeledah rumah Judeni, temuannya bikin geger. Judeni, si tukang servis AC, ternyata juga mengoleksi pakaian dalam wanita. Ribuan potong banyaknya
diletakkan dalam 20 dus. Judeni mengaku ribuan pakaian dalam wanita itu dikoleksinya dari umurnya belasan tahun. Edan. Judeni mati-matian mengaku tak pernah mencoleng celana dalam perempuan manapun. Enggak pernah celana, Mbak. Dia punya istri, Pak, punya pacar, Pak. Oh, pacar-pacarmu kamu koleksi? Iya. Di sana ternyata kita menemukan ada 20 dus yang berisi celana dalam wanita. Akhirnya kita tanya dan ternyata ada orang PKI yang mengakui di antaranya dari 20 dus itu ada miliknya dia yang hilang. Sehingga tetapi untuk yang kasih celana dalam ini memang para pemiliknya atau korbannya tidak sedia lapor karena tentunya pasti tapi untuk yang kita tangani sekarang adalah pencurian laptop. Polisi memang meneruskan proses hukum terhadap Judeni. Namun, Judeni dijerat untuk tindakannya mencuri komputer jinjing, bukan celana dalam. Celana dalam dan bra perempuan tak berkibar sentosa di jemuran. Ada orang-orang tertentu yang merusak atau menyambarnya. Jika diukur dengan nilai uang, berapalah harga sepotong pakaian dalam? Tapi, memang ini bukan masalah berapa nilainya. Dalam kasus model begini, kata tanya mengapa lebih jadi soal terbesarnya. Gerangan apa motif si maling pakaian dalam perempuan di jemuran itu? Aduh, pakaian belum kering lagi. Tinggal aja deh. Pakaian dalam adalah sandangan paling pribadi. Mencoleng pakaian dalam bekas milik orang lain untuk lantas dikenakan sendiri rasanya motif yang pantas dikesampingkan. Motif ekonomi juga kecil kemungkinan. Lantas, adakah pelakunya mengidap gangguan kejiwaan? Ini bisa dikelompokkan sebagai gangguan jiwa karena memang ada gangguan jiwa itu kan salah satu kriterianya adalah mempunyai hendaya atau mempunyai problem baik itu pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Kalau kita lihat kasus yang terakhir ini, sebenarnya kalau dilihat dari unsur kejahatannya tentu ada sesuatu yang bisa dianggap sebagai upaya membuat takut atau ada teror atau setidaknya ada keisengan gitu ya yang mungkin bagi para pelaku itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang iseng saja tidak ada maksud apapun. Soal pencurian pakaian dalam memang tiada kenal kasta dan usia. Di Indonesia pernah ada seorang oknum polisi yang diturunkan pangkatnya karena ketahuan mencuri pakaian dalam perempuan. Itu dikaitkan juga mungkin dengan suatu atau fantasi seksual ya. Dia melihat barang itu, kemudian dia mengkaitkan itu dengan si pemakai ya. Yang kita baca, yang kita lihat, laki-laki kan dia mengambil celana atau barang milik perempuan, tidak milik laki-laki. Jadi dia melakukan itu, kemudian dia berfantasi dengan itu, dan dia memuaskan dirinya dengan itu. Itu macam-macam motifnya, mungkin tidak selalu seksual juga. Mungkin dia warna, mungkin dia bentuk, atau sesuatu yang mungkin dikaitkan dengan kepentingannya masing-masing. Apa kemudian aspek rasional yang kemudian dia bisa peroleh dari kejahatan seperti itu, kecuali misalnya hanya sekedar menciptakan sebuah ketakutan atau kekhawatiran atau mungkin keanehan gitu ya di mata publik begitu. Tapi tetap berbahaya. Jelas, tentu karena dia tidak lazim, itulah yang penegak hukum harus memberi perhatian khusus begitu ya. Jangan-jangan sangat mungkin ada kaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain. Sang kriminolog boleh berharap,
Namun, dalam kasus raibnya jemuran pakaian dalam para perempuan di Bekasi misalnya, polisi tak bergerak dengan dalih tak ada laporan korban. Sementara, mereka yang kehilangan juga enggan lapor polisi lantaran barang yang hilang adalah kepemilikan yang sifatnya amat pribadi. Pun, nilai kerugiannya relatif tak besar. Malu melapor, plus merasa bakal direpoti jika urusannya sampai ke polisi. Kasus pencurian pakaian dalam di Indonesia yang cukup membetot perhatian orang ramai terjadi pada 2012 lalu di Jakarta Timur. Dedeh Juwita melaporkan Samsu Alam bekas kekasihnya. Sang mantan dituding mencuri 2 lembar celana dalamnya. Kasus ini mengheboh karena diduga ada oknum polisi dari Polsek Ciracas yang terlibat dalam pusaran kasusnya. Ada terselip bumbu asmara di konstruksi kasusnya. Si celana dalam sampai hinggap di meja hakim. Kasusnya disidangkan. Yang jelasnya persoalan ini direkayasa sama polisi. Karena saya merasa tidak mengambil barang tersebut dan apa artinya celana dalam buat saya. Jadi itu cuma direkayasa saja. Karena pengen memiliki Dede Juwitawati. Polisi di Polsek Ciracas itu menanggapi semua keluhan masyarakatnya dan bukan hanya Ibda Irawan. Jika saja penangkapan itu dilakukan oleh Bapak Ibda Irawan, itu hanya karena beliau yang HP-nya bisa saya hubungi. Maret 2012, hakim memvonis bebas Samsu Alam. Pun, kasasi yang diajukan kejaksaan ditolak Mahkamah Agung. Lemahnya penanganan kasus pencurian pakaian dalam membuat para pelakunya bersantai-santai menjalani hidup. Penelusuran tim Cakrawala di Jagadmaya menemukan beberapa akun di media sosial yang terang-terangan menyatakan kesukaan pada pakaian dalam bekas perempuan. Akun dijadikan ajang pamer koleksi pakaian dalam wanita yang entah didapat dari mana. Bahkan jadi tempat promosi jual beli. Yang diambil itu kan sebenarnya bagian intim dari seseorang, ya. Dan kalau dia merasa melakukan itu, dia juga merasa suatu kepuasan bahwa dia itu memiliki bagian dari itu. Indonesia. Di Republik 1001 Klinik dan Mistik ini, pakaian dalam juga punya hikayatnya sendiri. Perangkat yang biasa terpasang di tempat paling pribadi setiap orang itu urusannya berkelindan dengan pesugihan atau jimat. Agaknya, hanya para paranormal saja yang bisa menjelaskan soal beginian. Kalau saya melihat kan ini jarang terjadi, tetapi proses ritual pesugihan kuno yang menyangkut daleman perempuan itu ada. Dan kelihatannya energi zaman dulu itu ada di zaman sekarang, artinya ada yang menguasai ilmunya. Nah cuman di sebelah mananya saya nggak tahu. Kalau kok tiba-tiba muncul di daerah Bekasi, ya mungkin saja itu berkaitan, karena memang ada gurunya pasti. Gak mungkin tiba-tiba dengan serta-merta dia melakukan itu. Ada orang yang mengajari, ada orang yang memberikan sebuah informasi. Lu kalau mau kaya harus begini, lu kalau mau hebat harus begitu, pasti ada. Ada beberapa kasus kriminal yang melibatkan pakaian dalam wanita. Dipakai sebagai sarana mistis untuk maksud memperdaya korbannya. September 2014, polisi di Sungai Liat, Bangka, Provinsi Bangka Belitung menangkap Fendi dengan sangkaan mencuri pakaian dalam wanita. Banyaknya 3 dus. Fendi belak-belakan bilang bahwa barang curiannya dipakai untuk ritual mistis. Sebagai syarat untuk ia bisa menghilang dari pandangan mata. Dengan begitu, lempanglah kemudian aksi malingnya di rumah orang. Ada ritual tertentu yang dilakoni para penganut ilmu sesat model begini. Fungsinya dijelaskan secara ilmiah nggak bisa, tetapi yang jelas biasanya dalam proses ini ada yang dikumpulkan kemudian dibakar. Ada prosesinya dengan kemenyan dan lain-lain perlengkapan. Ada pula yang dikubur, dikumpulkan, dikubur. Dan proses penguburannya pun biasanya ada menyangkut darah dan lain-lain lah. Biasanya seperti itu. Jadi proses ritualnya balik lagi bahwa ini proses hitam, proses ritual kegelapan dan biasanya menyangkut nyawa seseorang. Masih ingatkah Anda dengan kasus kolor hijau? Dia pernah menggemparkan Probolinggo dan sekitarnya di Jawa Timur di tahun 2004.
Nama kolor hijau lumayan kondang lantaran aksinya meninggalkan korban perempuan di sana-sini. Betapa seorang pria dengan hanya terpasang celana ciut warna hijau di badan merampok dan bahkan memperkosa. Kepada polisi sesudah dibekuk, si kolor hijau mengaku sudah menggagahi 31 perempuan di 43 tempat ia merampok. Korban perkosaan si kolor hijau kebanyakan ditemukan di persawahan dalam kondisi payah. 10 tahun lamanya, kolor hijau jadi teror di Probolinggo, Jawa Timur. Sampai kemudian, akhirnya polisi berhasil menangkapnya di awal Januari 2014. Si kolor hijau ternyata seorang lelaki bernama Buasir Nurkotik, lelaki beranak 3. Hasil pengungkapan ini berdasarkan LP yang kita kumpulkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Yaitu 10 tahun yang lalu kita kembangkan dari baik itu dari berdasarkan korban maupun saksi-saksi dari TKP kita kembangkan dan tertangkap pada tahun 2014. Ada 31 TKP yang mana TKP ini dengan rincian sebagai berikut. Untuk kasus curas dan pemerkosaan sebanyak 19 TKP, kemudian kasus curas ada 1 TKP, dan kasus curap ada 11 TKP. Tujuan cari barang. Barang apa? Barang HP. Oh, tapi kok disetubuh itu korban? Korban kalau disetubuh Pak. Bangun itu kadang sama saya ditakut-takutin. Jimat itu tuh apa? Sugihan atau gimana? Jimat itu apa? Itu sisa-sisanya orang tua saya. Kolor hijau. Pakaian dalam hijab itu ternyata bagian dari ritual ilmu hitam. Kolor hijau tak jauh-jauh dari urusan pesugihan dan jimat. Banyak orang di luar sana dengan kelakuan yang sukar atau malahan sama sekali gagal dinalar oleh sesiapa orang waras. Kelakuan yang nyata-nyata bikin resah orang banyak. Namun sayangnya, polisi kurang peka membaca situasi. Jemuran pakaian dalam yang dibikin compang-camping sejatinya adalah sebentuk teror yang mencabut ketentraman berkehidupan. Dan si pelaku masih berkeliaran. Ya, kejahatan itu kan juga masalah persepsi ya. Kalau misalnya warga menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang aneh tapi belum terlalu merugikan dan mereka mempersepsikan itu belum terlalu membahayakan, ya saya kira wajar saja kemudian warga memberi respon seperti itu. Tapi terlepas bahwa warga menganggap itu hal biasa, tidak terlalu menakutkan, saya kira polisi harus memberi perhatian khusus.